Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Putri Maisuri dengan NIM 22042050. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan KKL, mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dengan dosen pengampu, Bapak Adil Mubarak, SIP MSI. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikannya melalui PowerPoint sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai laporan kuliah kerja lapangan saya, yaitu dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau kita lebih kenal dengan SIA sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini suatu studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Di mana presentasi ini kita akan membahas implementasi SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. SIA sendiri itu merupakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang. Dengan dosen pengampu Bapak Adil Mubarak, SIP MSI. Nah, saya sendiri merupakan salah satu anggota dari kelompok 1, yaitu nama saya Putri Maisuri dengan NIM 22042050. Kemudian anggota kelompok saya ada Adam Permana Yuda dengan NIM 22042083. Kemudian ada Adrianus Nova Gunahia, Kipti Veronica Rahma, Mikael Preyan, kemudian Melisa, Dinda Mutriani Jamil, dan juga ada Asmania. Nah, kemudian kita di sini akan membahas teman-teman mengenai latar belakang pentingnya penerapan SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang itu sendiri. Nah, sebelumnya kita membahas dulu mengenai sudut pandang dari administrasi publik tentunya, di mana administrasi publik ini merupakan suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai pedoman dalam bertindak dan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah sebagai personifikasi negara. Tanggung jawab yang dimaksud ini muncul atas persoalan-persoalan kolektif, bukan perorangan yang memerlukan pemecahan melalui suatu bentuk intervensi pemerintah. Jadi, administrasi publik ini mempunyai peran yang sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Keberadaan administrasi publik itu berikut dengan sistemnya yang diciptakan dan dijalankan tidak ditujukan bagi kepentingan administrasi publik itu sendiri, melainkan diorientasikan memenuhi kepentingan publik. Dengan kata lain, administrasi publik dalam hal ini sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Jadi upaya pemenuhan kepentingan publik itu pada wujud konkretnya itu dapat berupa penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau barang itu terkait dengan kebutuhan yang bersifatnya fisik, sementara servis atau jasa itu adalah kebutuhan masyarakat dalam bentuk non-fisik. Dalam konteks inilah, administrasi publik itu dalam pandangan filosofisnya memiliki relasi fungsional yang erat dengan domain kegiatan pelayanan publik. Nah, tugas dan fungsi utama administrasi publik itu berarti tidak lain adalah pelayanan publik itu sendiri. Nah, dengan berkembangnya ilmu administrasi publik, pelayanan publik itu menjadi topik yang menarik dan banyak dikaji oleh para ahli dan merupakan fokus dalam studi dalam disiplin ilmu administrasi publik. Nah, salah satu pelayanan publik yang bisa kita lihat adalah dan juga memerlukan penjelasan yang komprehensif itu adalah yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Jadi salah satunya adalah penerapan SIA ini teman-teman. Jadi administrasi kependudukan juga salah satu hal yang mendasar yang perlu dikaji dalam administrasi publik. SIA ini merupakan suatu informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tata tertib administrasi dan juga membantu petugas di jajaran pemerintah khususnya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan. Ini merupakan solusi dari masalah kependudukan yang ada. Karena dengan adanya pengelolaan data secara online, maka kelemahan pengelolaan data secara konvensional itu dapat diminimalisir. Jadi SIA itu sendiri memberikan banyak manfaat, tentunya bisa kita lihat pertama tentunya adalah meningkatkan efisiensi, di mana SIA ini akan mengotomatiskan proses administrasi kependudukan, kemudian juga mengurangi waktu, tentunya juga mengurangi biaya. Nah, kemudian
SIA ini juga tentunya mempermudah akses, di mana warga itu dapat mengakses layanan dari administrasi kependudukan itu secara online dan secara offline, sehingga memudahkan proses administrasi. Nah, kemudian juga meningkatkan akurasi data, di mana dengan adanya SIA itu akan menghasilkan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Nah, juga transparansi dan akuntabilitas, di mana SIA ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik dan diberikan kepada masyarakat. Ini sesuai juga teman-teman dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 13 tentang nomor induk kependudukan, maka pemerintah itu mengeluarkan peraturan baru tentang peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 yang membuat tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di mana terdapat 4 substansi pokok dalam undang-undang tersebut. Pertama, ada aturan hak dan kewajiban penduduk. Dalam substansi ini menjelaskan bahwa penduduk itu mempunyai hak mendapat pelayanan yang sama dalam penertiban dokumen kependudukan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini juga mengatur tentang pendaftaran penduduk secara detail, mulai dari perubahan alamat, perpindahan penduduk di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sampai dengan penertiban NIK, KTP, dan surat keterangan kependudukan pencatatan sipil lainnya. Nah, jadi yang ketiga itu kita bisa lihat bahwa isi undang-undang tersebut adalah tentang pencatatan sipil, dan yang keempat, undang-undang tersebut mengatur pengolahan informasi administrasi kependudukan. Jadi informasi administrasi kependudukan akan diolah melalui sistem informasi administrasi kependudukan atau kita kenal dengan SIA sebagai database kependudukan yang akan selalu dimutakhirkan dan dijamin tingkat kebenarannya. Jadi, salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini tentunya untuk mampu melakukan pemetaan yang tepat tentang komposisi penduduk di Kota Padang, kepadatan penduduknya seperti apa, serta melihat kemajuan apa yang telah dicapai oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan. Tentunya tujuan ini perlu dikoordinasi dengan dinas lain yang bersangkutan. SIA ini diharapkan mampu memberikan nomor induk kependudukan yang telah terdaftar di Depdagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta menjaga agar proyek pembangunan di daerah memang telah tepat sasaran. Jadi banyak sekali manfaat SIA ini teman-teman, dan juga tentunya meskipun SIA ini telah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang, penerapannya itu masih terdapat beberapa kendala. Nah, untuk itu pada presentasi kali ini kita akan melihat nih bagaimana implementasinya, yaitu bagaimana implementasi SIAK di Kota Padang, kemudian apa sih dampak SIAK-nya, kemudian apa juga sih faktor pendukung dan penghambat dari implementasi SIAK ini, serta strategi apa kira-kira yang bisa untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIAK ini di Kota Padang. Nah, kita masuk kepada kajian pustakanya atau tinjauan pustaka, di mana tentunya seperti yang sudah kita bahas di latar belakang tadi, bahwa berbicara mengenai pelayanan publik, maka kita akan berbicara dengan administrasi publik, di mana administrasi publik ini merupakan salah satu lingkup dari pelayanan publik itu sendiri. Jadi menurut beberapa para ahli, administrasi publik itu adalah memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Kemudian menurut Keban pada tahun 2004, bahwa ruang aktivitas pemerintah untuk pelayanan publik itu administrasi publik. Kemudian ada pergeseran paradigma administrasi publik, di mana pertama kita kenal dengan Public Administration atau OPA, di mana ini ada pemerintahan politik dan administrasi, kemudian ada efisiensi struktural di dalamnya. Kemudian terjadi pergeseran paradigma menjadi New Public Management, di mana dalam paradigma NPM ini pendekatan bisnis dan mekanisme pasar itu lebih diutamakan, kemudian ada pemerintah ini sebagai pengendali. Nah, kemudian untuk yang sekarang kita kenal itu adalah New Public Service, di mana ada demokrasi, partisipasi warga, dan fokus pada kepentingan publik. Dan juga administrator itu berperan melayani, bukan sebagai mengarahkan. Nah, kemudian berbicara mengenai pelayanan publik itu sendiri, menurut Munir pada tahun 2002, pelayanan publik itu adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pemberi layanan terhadap pengguna layanan.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik itu adalah kegiatan memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan bagi masyarakat. Jadi prinsip-prinsip pelayanan publik itu sendiri kita bisa lihat bahwa harus ada transparansi, keterbukaan dan mudah diakses, akuntabilitas atau bertanggung jawab sesuai hukum, kemudian partisipasi atau meningkatkan keterlibatan masyarakat, kemudian harus ada kesamaan hak atau tidak diskriminatif, dan dalam pelayanan publik tersebut harus ada efisiensi dan efektivitas. Berarti harus hemat dan tepat guna. Nah, kemudian bagaimana sih kualitas pelayanan publik itu yang bisa memenuhi harapan penggunanya? Jadi, kalau berbicara mengenai kualitas pelayanan publik, tentunya kualitas pelayanan itu adalah totalitas dari karakteristik layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi, dimensi kualitas itu adalah pertama, kita lihat bagaimana fasilitas fisiknya, alat bantu dan kenyamanannya, kemudian apakah dia itu konsisten dan memberikan keandalan dalam pelayanan, kemudian bagaimana cepat tanggapnya dalam memberikan layanan, kemudian kepastian dan jaminan dalam pelayanan tersebut, serta mengutamakan kepentingan dan kenyamanan dari pengguna layanan tersebut. Jadi, layanan yang berkualitas itu adalah layanan yang tepat waktu, kemudian memiliki akurasi pelayanan, kemudian akses dan kenyamanan bagi pengguna. Nah, kemudian tentunya kalau berbicara tentang SIA ini, kita tidak akan liput dari sistem informasi administrasi kependudukan itu sendiri. Apa itu sistem informasi administrasi kependudukan itu sendiri, kemudian apa komponennya dan apa manfaatnya. Jadi, SIA ini merupakan sistem nasional berbasis teknologi informasi untuk pengelolaan administrasi kependudukan. Komponen utama SIAK itu sendiri adalah adanya pendaftaran penduduk, di mana ada pencatatan biodata dan pelaporan peristiwa kependudukan, kemudian ada pencatatan sipil, atau kita kenal dengan registrasi peristiwa penting, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Itu masuk kepada salah satu komponen dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Kemudian juga ada pengelolaan data kependudukan untuk pelayanan dan juga untuk suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian manfaat SIAK ini apa? Manfaat SIAK ini adalah agar dokumen kependudukan ini akurat dan valid, kemudian dia lebih efisien dalam pelayanan publik atau meningkatkan efisiensinya, kemudian mendorong modernisasi dalam administrasi kependudukan. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam kuliah kerja lapangan kali ini adalah kualitatif dengan mengumpulkan data. Jadi sumber datanya itu sendiri adalah melalui wawancara dengan Bapak Purdevira SIKOM MCO selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dengan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, studi literatur, kemudian teknik analisis datanya adalah dengan reduksi data, kemudian kita sajikan dan penarikan kesimpulan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Di sini kita akan meninjau terlebih dahulu bagaimana gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang itu sendiri. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang itu sendiri memiliki visi adalah terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan membahagiakan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau berbicara tentang misinya itu ada dua. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis offline atau online, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta mengoptimalkan pemanfaatan data oleh pihak lain. Nah, jadi kalau untuk struktur organisasinya ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ini tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, mulai dari kepala dinas sampai bagian-bagian dari masing-masing Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang itu sendiri. Yang tentunya dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, ini akan memungkinkan dinas ini memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian untuk fasilitas itu sendiri, untuk dinas ini dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk pengimplementasian salah satunya adalah sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, kemudian kalau untuk sistem informasi, dinas ini tentunya telah mengimplementasikan sistem informasi kependudukan ini. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk implementasi SIA di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang ini? Jadi, pengelolaan administrasi kependudukan itu merupakan elemen penting dalam sistem administrasi kependudukan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat terkait identitas resmi,
status kependudukan, dan akses terhadap berbagai layanan publik. Sebagaimana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tadi, yaitu tentang administrasi kependudukan, di mana ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta penyediaan data kependudukan yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan. Jadi untuk mendukung transformasi digital dalam administrasi kependudukan ini, Kota Padang itu sendiri telah menerapkan SIA itu sendiri sebagai inovasi yang berperan strategis dalam menciptakan efisiensi, keakuratan, dan transparansi dalam pelayanan publik. Jadi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, bahwa SIA ini mulai diterapkan pada tahun 2012. Pada tahap awal, sistem ini dikenal dengan SIA terdistribusi, di mana setiap daerah itu memiliki database-nya sendiri. Jadi sistem ini tentunya memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak adanya integrasi lintas wilayah yang menyebabkan sulitnya validasi data antar wilayah. Nah, jadi sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, maka pemerintah itu mengembangkan SIA terpusat pada tahun 2022, di mana sistem ini mengintegrasikan data penduduk secara nasional ke dalam satu database tunggal, di mana keunggulan utama SIA terpusat ini adalah kemampuannya dalam mendeteksi dan menghapus data anomali secara real time. Nah, kemudian implementasi SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perencanaan, itu dimulai dengan analisis kebutuhan dan pengadaan perangkat keras dan lunak. Kemudian untuk pelatihan itu sendiri diberikan kepada petugas atau pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mengoperasikan SIA, sehingga pengoperasian SIA itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien dan optimal, sehingga pelayanan publik diberikan kepada masyarakat itu bisa lebih baik tentunya. Nah, kalau untuk pengembangan itu sendiri, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang itu sendiri, pengembangannya dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta juga dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai secara teratur untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat melalui SIA ini. Kemudian SIA ini juga dilakukan uji coba sebelum diterapkan secara penuh, dan sekarang sudah di tahap pengimplementasiannya untuk melayani masyarakat. Dan untuk evaluasi itu sendiri dilakukan secara rutin dan berkala untuk meningkatkan efektivitas SIA. Nah, jadi implementasi SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ini merupakan salah satu langkah strategis dalam pengintegrasian dengan aplikasi dan juga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Nah, jadi salah satu langkah strategis dalam implementasi SIA itu adalah pengintegrasiannya dengan aplikasi Siranca atau Sistem Informasi Registrasi Administrasi Kependudukan, di mana ini merupakan sebuah inovasi lokal yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Siranca itu memungkinkan warga untuk mengajukan perubahan data, pendaftaran domisili baru, atau permohonan dokumen kependudukan lainnya secara daring tanpa perlu hadir secara fisik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Selain Siranca, Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang itu juga memperkenalkan IKD atau Identitas Kependudukan Digital, di mana ini sebuah inovasi yang memungkinkan warga menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan mereka secara digital. Jadi IKD ini akan menggantikan dokumen fisik seperti KTP dan KK yang sebelumnya mungkin kita rentan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan. Jadi dengan adanya IKD ini bisa disimpan kependudukannya, dokumen-dokumen kependudukan tersebut secara digital, baik itu melalui perangkat seperti ponsel pintar dan lainnya. Tentunya ini juga menimbulkan efisiensi untuk warga dan juga efektivitas. Nah, dalam konteks pelayanan publik, SIA ini tentunya mencerminkan pergeseran paradigma dari model tradisional yang berfokus pada proses administratif menuju modern yang menekankan transparansi, efisiensi, dan kecepatan pelayanan. Di mana pergeseran ini juga sejalan dengan teori dari New Public Service yang menempatkan warga negara sebagai mitra aktif dalam pelayanan publik. Nah, kita akan melihat bagaimana dampak implementasi SIA ini terhadap kualitas pelayanan publik. Tentunya, kalau berbicara mengenai dampak implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Padang, ini tentunya
kita lihat adanya efisiensi dalam pelayanan publik, di mana SIAK ini akan mempercepat proses pelayanan administrasi pendudukan, kemudian ada peningkatan aksesibilitas di mana masyarakat ini tentunya bisa mengakses sistem informasi administrasi pendudukan tersebut, baik itu secara online maupun secara offline. Jadi ini tentunya meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Jadi tidak harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, namun juga bisa diakses secara online. Nah, kemudian juga ini tentunya ada peningkatan transparansi, di mana SIA ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau dari 3 hal tersebut tercapai, maka ini tentunya akan menimbulkan kepuasan masyarakat atau warga terhadap pelayanan publik yang diberikan. Nah, berbicara mengenai SIAK tadi, bagaimana implementasinya, kita akan masuk kepada bagaimana faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Kalau berbicara mengenai faktor pendukung, tentunya pertama ini merupakan teknologi yang terintegrasi. Dimana salah satu keuntungan utama dari teknologi yang digunakan dalam SIAK itu adalah kemampuannya untuk melihat data kependudukan secara terpusat yang memungkinkan pengelolaan data itu secara lebih efisien, akurat, dan real time. Nah, selain itu, faktor pendukung implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang itu sendiri adalah dengan adanya inovasi lokal yang mencerminkan adanya inovasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam implementasi SIAK ini. Mulai kita lihat dari aplikasi Sirancak tadi, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Canggih, yang merupakan salah satu pendorong utama keberhasilan transformasi digital dalam layanan publik. Di mana aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, pendaftaran penduduk, dan lainnya tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Nah, juga kita lihat tadi adanya IKD yang memungkinkan masyarakat bisa menggantikan dokumen fisik seperti KTP dan KK yang sebelumnya rentan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan. Dengan adanya IKD ini tentunya ini juga menimbulkan efisiensi dan kepuasan oleh masyarakat. Nah, kemudian tentunya ada peningkatan kapasitas SDM di dalamnya, di mana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang ini secara rutin mengadakan pelatihan bagi para operator bertanggung jawab dalam SIA ini agar mereka itu dapat mengoperasikan SIA ini dengan efektif dan mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Nah, sedangkan dukungan regulasi itu sendiri, di mana implementasi SIA ini tentunya tidak lepas dari regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di mana ini tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur mengenai pentingnya pengelolaan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya, kalau kita lihat adalah salah satunya adalah kendala teknis. Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan dan observasi yang dilakukan, ternyata faktor penghambat dalam implementasi SIAK di Kota Padang itu sendiri adalah adanya gangguan jaringan internet, di mana ketika jaringan ini terputus atau melambat, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data itu akan menjadi terganggu, yang pada gilirannya memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ada masalah perangkat keras yang usang yang juga menjadi kendala utama. Di mana perangkat keras yang tidak berfungsi dengan baik itu akan menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan data dan memperlambat proses administrasi. Nah, bisa juga kita lihat dari adanya literasi digital masyarakat yang masih rendah. Jadi banyak masyarakat yang di daerah terpencil atau yang belum familiar dengan penggunaan perangkat digital seperti ponsel pintar atau komputer, itu untuk mengakses layanan publik secara online mereka merasa keberatan karena rendahnya literasi digital. Maka sebagiannya lebih nyaman dengan proses yang manual saja. Nah, kemudian ada resistensi terhadap perubahan. Mana masyarakat tadi ini yang cemas dengan proses perubahan besar dalam proses administrasi pendudukan yang selama ini dilakukan secara manual menjadi sistem digital, maka mereka tersebut merasa khawatir nih terhadap masalah keamanan data pribadinya serta ketidakpastian dalam mengadopsi teknologi baru yang mereka anggap rumit. Maka ini salah satu penghambat dalam implementasinya, yaitu resistensi terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat. Nah,
Kalau kita berbicara tadi mengenai beberapa faktor penghambat dan juga beberapa faktor pendukung yang sudah kita bahas sebelumnya, tentunya kita harus melihat nih, kira-kira bagaimana sih strategi yang pas untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIA ini di Kota Padang. Tentunya pertama adalah kita harus adanya peningkatan pelatihan, di mana kapasitas petugas melalui pelatihan itu sangat penting untuk mengimplementasikan SIA ini. Kemudian kita harus melakukan pengembangan terhadap SIA dengan meningkatkan fitur dan fungsionalitasnya. Kemudian juga tadi kan masyarakat itu ada yang tidak familiar terhadap SIA ini karena rendahnya literasi digital mereka. Maka kita harus berikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, di mana kita harus meningkatkan kesadaran warga ini tentang SIA. Nah, kemudian juga tadi ada resistensi kan di kelemahan SIA ini. Maka kita harus meningkatkan keamanan data kependudukan sehingga masyarakat tersebut merasa aman datanya sehingga tidak resistensi terhadap perubahan yang ada melalui implementasi SIA ini. Nah, jadi kesimpulan dan sarannya menurut saya implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang itu menggambarkan upaya transformasi digital dalam administrasi kependudukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan publik. Dengan beralih dari sistem terdistribusi ke siap terpusat, masalah seperti data ganda, inefisiensi, administrasi itu bisa diminimalkan melalui integrasi data nasional. Nah, kemudian juga inovasi seperti Sirancak dan juga IKD itu memperkuat akses masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi yang lebih fleksibel dan inklusif, sekaligus mendukung prinsip green government. Meskipun tantangan seperti pengembangan infrastruktur teknologi dan edukasi masyarakat itu tetap ada, penerapan SIA ini menjadi landasan penting dalam pelayanan publik modern sejalan dengan paradigma New Public Service yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam perencanaan dan pelayanan berbasis data. Nah, keberhasilan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Kota Padang itu kan seperti yang kita jelaskan tadi bahwa didukung oleh teknologi yang terintegrasi yang meningkatkan efisiensi dan akurasi, inovasi lokal seperti Sirancak dan IKD, kemudian juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudian juga ada dukungan regulasi. Namun kendalanya tentunya masih ada seperti gangguan teknis, rendahnya literasi digital masyarakat, dan resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian serius. Maka strategi-strategi tadi seperti penguatan infrastruktur internet, pelatihan literasi digital, penyuluhan keamanan data itu dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan ini. Dengan sinergi antara faktor pendukung dan pengelolaan kendala, SIA itu mampu menciptakan layanan administrasi yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tentunya hal ini akan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan optimal kepada masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.